Siapa? Oke, selamat malam semuanya ya. Malam, Pak. Malam, Malam, Pak. Pak. Ya, selamat ketemu kembali ya setelah kita lewat seminggu yang lalu ya kita lanjutkan perkuliahan di hari ini di pertemuan ketiga ya di paruh kedua ini. Eh, Tadi saya baru selupa nih harusnya minggu lalu saya bagikan link Google Classroom, cuma saya kelupaan minggu lalu itu ya. Tadi saya bagikan ya itu linknya bahan yang sudah saya eh, berikan dalam 2 kali pertemuan dan juga sampai akhir semester ya. Kemudian itu ada juga buku teks ya, kemudian rekaman-rekaman perkuliahan yang sudah kita lakukan selama 2 kali yang lalu sudah ada saya upload juga di sana. Silahkan simak bagi yang mau ngulang lagi atau tidak sempat berhadir pada pertemuan kemarin bisa disimak di situ ya. Eh, jadi pada intinya tiap kuliah ini saya rekam karena siapa tahu ada yang memerlukan nantinya di kemudian hari atau menyimak lebih lanjut atau ada yang ketinggalan bisa disimak. Oke, saya jelaskan sebentar mengenai itu ya, apa Google Classroom-nya itu. Mana tadi bedanya? Nah, ini ya. Jadi di judulnya Sistem Pengendalian Manajemen CDE 2023 ya. Ada di situ, silakan nanti Anda masuk ya, terdaftar di situ. Di situ ada saya berikan bahan-bahan ya. Textbook perkuliahan ya. Textbook perkuliahan ada ini ya. Ini dalam bahasa Inggris aslinya, cuma terjemahan ringkasnya ada saya buat dalam bahasa Indonesia, walaupun buku Indonesianya ada juga ya. Anda bisa beli juga itu terjemahan bahasa Indonesia ada oleh Norbert Salemba 4 kalau nggak salah ada. Ya. Kenneth Merchant and Wim van der Stede ya, ini bisa dilihat di sana. Ini ringkasan saya bahasa Indonesia, cuma ringkas sekali ya, cuman terjemahan dari slide-nya mungkin ada di situ ya. Nanti bahan diskusi kita diambil dari buku ini ya. Kemudian di bagian modul ringkasan ini ada dari sejak kuliah pertama sebenarnya modul 1 sampai nanti modul 12 ya. Ada saya berikan di situ ya. Ini sekedar slide saja yang saya pakai di tiap kali perkuliahan. Kemudian di rekaman perkuliahan ada nih rekaman perkuliahan di pertemuan kita yang lalu di tanggal 5 ya. Sorry. Tanggal 5, kemudian ada pertemuan kedua di tanggal 12 kemarin ya. Ini pertemuan ketiga di tanggal 19. Bisa Anda simak lagi rekamannya di sana ada. Nah, kemudian ada tugas ya. Tugas ini akan kita diskusikan minggu depan ya. Setelah ini ya. Jadi harap Anda pelajari tugasnya itu ya. Tugasnya ada 3 kasus ya, 3 kasus mungkin nanti akan saya bagi ya. Siapa mengerjakan apa ya. Dalam diskusi ya. Dalam diskusi, tapi dalam mengumpulkannya nanti semua mengerjakan ya, 1, 2, 3 harus dikerjakan semua ya. Saya tidak meminta mengumpulkan minggu depan ya, setelah kita diskusi minggu depan baru dikumpulkan ya nanti ya. Jadi kita diskusi dulu, setelah mantap baru Anda buat analisisnya, baru dikumpulkan kemudian ya. Jadi dikumpulkannya 2 minggu lagi setelah pertemuan minggu depan. Nah, di minggu depan juga nanti akan saya berikan semacam kuis pemahaman ya, nanti nggak saya berikan hari ini ya. Pada saat Anda menyelesaikan setelah kita diskusi minggu depan ya, ada semacam kuis pemahaman sejauh mana Anda paham tentang konsep-konsep dasar yang sudah kita pelajari ya. Yang pada intinya hanya mengecek saja apakah Anda sudah memahami atau belum. Kalau belum kita akan review ulang dan sebagainya ya. Oke, itu ya. Nanti saya jelaskan ininya ya. Setelah perkuliahan saya jelaskan nanti ini ya. Nah, kita lanjutkan saja ke topik hari ini ya. Mengenai ya, kelanjutannya mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan angka akuntansi. Ya, saya coba jelaskan di sini ya, pengukuran kinerja ya.
performance measurement, ya, pengukuran kinerja. Apa masalah-masalahnya, kemudian bagaimana kita bisa membuat ukuran kinerja ini sinkron dengan maksud kita mengendalikan, ya, akan kita jelaskan di pertemuan hari ini. Ya. Nanti Anda bisa ambil bahannya di sana, ya. Nah, kita ingat kemarin, ya, kalau kita menggunakan pengendalian hasil, ya, ada 3 macam pengendalian kan, pengendalian orang, pengendalian tindakan dengan mengatur tindakannya, dan ada yang mengatur dengan cara melihat apakah mereka bisa memberikan hasil. Ya. Kalau dia memberikan hasil dengan baik, kita berikan reward, kalau tidak, punishment. Ya. Nah, itu berarti kuncinya adalah bagaimana kita membuat kinerjanya itu, ya, terukur dengan baik. Nah, biasanya, ya, kalau dalam praktek bisnis, ya, itu karena sebentar. Kalau perusahaan bisnis karena orientasinya profit oriented, ya, mereka mudah menghitungnya dari profit, ya, dengan ukuran akuntansi. Profit itu kan ukuran akuntansi yang didapatkan dari sistem akuntansi dengan menggunakan prinsip akuntansi yang umum berlaku di bisnis, ya. Akuntansi mengenal adanya kinerja diukur dari laba. Laba itu adalah hasil dari pendapatan, ya, dikurangi biaya atau beban. Itu netnya sebesar itu. Jadi apa yang kita dapat harus lebih dari apa yang kita keluarkan. Itulah laba. Itulah umum yang dipakai dalam dunia bisnis, karena itu amat mudah dipahami, ya, karena memang maksud bisnis adalah mencari untung, ya kan. Berapa untungnya, ya. Kalau dalam bahasa belajar, berapa ujungannya? Ujungannya itu ujungnya setelah dikurangi dengan pokoknya, dikurangi dengan berapa modalnya, itu ujungnya. Ya, kalau dalam ini laba, gitu, ya. Nah, ukuran akuntansi itu bagus digunakan karena dia memenuhi kriteria, ya. Pertama, timeliness, ya. Biasanya ukuran akuntansi dibagi menurut periode tertentu, ya, setahun sekali, ya, bisa dilakukan sebulan sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali, ya. Jadi dalam periode-periode yang singkat-singkat sehingga kita bisa menilai kinerjanya sejauh ini seperti apa, ya. Umumnya secara penuh biasanya dalam 1 tahun, ya. Entah itu tahun kalender atau tahun lain, terserah, ya. Pada intinya 1 tahun, 16 bulan, sehingga kita bisa kelihatan operasional yang kira-kira pas periodenya memenuhi itu 1 tahun. Kalau lebih pendek lagi bisa bulanan, ya. Ya, pada intinya adalah menyesuaikan, ya, ketepatan waktunya dengan saat kita harus memerlukan kinerja itu. Kemudian, ya, ukuran akuntansi itu juga memenuhi syarat precision, presisi, ya. Dia bisa dia didapat dari hasil aturan atau rule, ya, rule yang relatif mudah dikuantifikasikan secara presisi. Presisi itu ada skalanya yang bisa persis, ya. Kita misalnya untung Rp1.231.000.000, ya. Itu kan presisi sekali, ya kan, ada ukurannya yang objektif secara moneter, ya, ada uang, ya. Jadi itu presisi sekali. Beda dengan misalnya kalau kita menggunakan ukuran yang kualitatif, itu kan susah ukurannya, ya. Baik, sangat baik, ya, unggul atau hebat, ya kan, itu ukurannya agak kualitatif, ya. Sebatas mana itu masuk kategori ini, itu debatable, ya, bisa tidak sepakat satu dengan lainnya. Tapi kalau ukuran akuntansi itu disepakati secara basic bisnis dari sejak dahulu kala, ya. Sejak manusia mengenal prinsip ekonomi, ya, itu bisa dibuat seperti itu, ya. Kemudian juga lebih objektif karena apa? Dia bisa dikurangi kemungkinan bias atau kesalahannya dengan melakukan audit, ya. Audit atau pemeriksaan itu bisa dilakukan oleh auditor independen, bisa dicek apakah yang dihitung atau kinerja itu cukup objektif nggak menurut kriteria tertentu, ya. Kriterianya adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atau generally accepted accounting principle, atau bahasa lainnya adalah standar akuntansi keuangan. Nah, itu ada standarnya, ya. Di orang susah-susah belajar akuntansi itu biasanya harus paham betul tentang standar seperti apa, ya. Makanya itu akuntansi itu di dunia bisnis adalah bahasa bisnis, ya. Orang
harus paham akuntansi itu kalau dalam dunia bisnis. Seperti apa kedudukannya, seperti apa, dari mana menghitungnya. Dan itu juga sekarang diakui dalam dunia pemerintahan. Ya, pemerintahan sekarang menggunakan prinsip akuntansi yang aktual, ya, yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Jadi sudah tidak ada perbedaan jauh antara akuntansi di dunia swasta dengan dunia pemerintahan. Prinsipnya hampir sama, cuma memang konteksnya berbeda. Kalau di pemerintahan tidak dalam rangka mencari untung, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan ya uang yang dipercayakan rakyat kepada penyelenggara atau pemerintah bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya. Itu menggunakan prinsip akuntansi yang umum berlaku, mudah dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah congruence. Congruence itu maksudnya selaras dengan tujuannya. Ya. Karena perusahaan bisnis itu mencari untung, ya mereka jelas kepentingannya adalah laba. Ya, itu kongruen dengan keinginan perusahaan memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham dari mana? Dari berapa banyak ya dia mendapat untung dari investasinya. Nah, itu maunya seperti itu kan secara basicnya. Ya. Dan juga ya umumnya kalau saham itu kan suatu bagian dari nilai perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Ya. Orang bisa secara aktif dan secara terus-menerus itu menilai perkembangan perusahaan dengan dibuktikan nilai sahamnya diperdagangkan di bursa. Nah, itu akan lebih mudah kelihatan karena nilainya dari saat ke saat akan berubah. Dan umumnya ada korelasi yang sangat tinggi antara laba akuntansi dengan perubahan dalam harga saham perusahaan, stock price. Biasanya kalau labanya tinggi, ya akan naik juga. Berarti menunjukkan bahwa investor memahami bahwa kinerjanya cukup baik dalam rangka dia memberikan prospek bisnis yang baik. Ya. Kemudian mudah dimengerti ya, karena orang bisnis kan tahu ya, dia harus cari untung. Yaitu orang semua tahu, ya, bahkan mungkin ibu-ibu atau acil-acil kalau bahasa Banjar itu mengerti sekali prinsip ujungan tadi, ya ujungan bahwa kita berbisnis harus mencari untung. Ya, lebih untungnya dari mana? Selisih antara apa yang kita terima dengan apa yang kita berikan. Itu sangat mudah dimengerti kalau dunia bisnis. Kemudian juga tidak mahal, inexpensive dalam membuatnya. Kenapa tidak mahal? Karena biasanya merupakan satu bagian dari proses transaksi bisnis. Ya. Umumnya orang membuat pembukuan. Ya, pembukuan itu macam-macam tujuannya, untuk perpajakan, untuk pengambilan keputusan internal, dan itu menjadi satu dengan keperluan kita untuk mengetahui posisi kinerja bisnis. Jadi tidak terlalu mahal dengan menyelenggarakan pembukuan yang baik tentu saja. Nah, ini berarti dunia bisnis ya relatif tidak terlalu bermasalah dalam mereka mengukur kinerjanya. Mereka boleh menggunakan ukuran akuntansi baik itu laba maupun return ya. Tapi harus diingat ya, ukuran akuntansi itu nggak sepenuhnya sempurna ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Nothing is perfect ya. Selalu ada saja limitation atau kelemahan. Ya. Apalagi ya akuntansi ini sebenarnya upaya manusia secara maksimal mengkuantifikasikan sesuatu yang tidak bisa dikuantifikasi. Ya. Jadi subjektif tidak bisa maksimal. Ya. Tapi inilah yang manusia bisa lakukan dalam rangka dia menjalankan dunia bisnis. Yang utama adalah bahwa laba akuntansi itu tidak selalu sama dengan laba ekonomi. Ya. Kenapa? Ya. Kalau laba ekonomi itu pengertiannya adalah laba itu ya adalah perubahan nilai yang diperoleh dari adanya, karena kalau ekonomi berpandangannya ke masa depan ya. Satu aset dinilai itu dari, kalau menurut ekonomi murni ya, aset itu bernilai atau tidak dilihat dari apakah dia punya kemampuan untuk memberikan kekayaan di masa depan. Sesuatu yang kita anggap tidak memberikan prospek di masa depan itu tidak bernilai. Nah, pertambahan nilai itu adalah income yang terjadi dari suatu aset. Aset itu apapun yang bisa memberikan kekayaan bagi pemiliknya. Jadi
Kalau nilainya naik dari kondisi sekarang, kemudian tahun depan, berarti itu selisihnya, ya kan? Itu menurut teori ekonomi seperti itu. Jadi mereka lebih ke future oriented, apa prospek kita ke depan, ya. Sebagai contoh, nilai saham, ya, nilai saham itu adalah mencerminkan potensinya memberikan keuntungan di masa depan. Jadi dia adalah proyeksi dari arus kas masa depan, future cash flow. Ya. Kalau dunia ekonomi mengenal bahwa kita mengenal prinsip time is money, ya kan? Tiap waktu itu punya nilainya, ya. Jadi kalau dihitung, ya, maka berapa kita menambah nilai uang itu time value of money, ya. Kalau Anda belajar di manajemen keuangan ada time value of money, ya, ada tingkat tertentu yang kita tambahkan karena adanya nilai waktu dari uang. Nah, arus kas di masa depan, ya, yang akan kita terima di masa depan itu kita tarik semua ke nilai sekarang berapa, itulah sebenarnya nilai aset, ya. Berapapun yang kita terima di masa depan, ya, kita kumpulkan dalam nilai sekarang berapa nilainya, itu nilai suatu aset. Makanya harga saham itu nilai yang kira-kira menunjukkan berapa prospek perusahaan itu di masa depan. Setelah investor menyerap semua informasi yang ada berkaitan dengan prospek perusahaan itu. Ya, makanya harga saham bisa naik turun karena orang ekspektasinya akan berubah karena adanya informasi baru. Ya. Misalnya terjadi penurunan kesuksesan penjualan produk baru. Nah, ini berarti payah nih, jatuhlah nilainya. Ya kan berarti mereka berubah ekspektasinya berkaitan dengan apa yang akan dia terima di masa depan. Itu menurut teori ekonomi, ya. Tapi laba akuntansi nggak seperti itu, ya. Laba akuntansi tidak menghitung ke masa depan, dia lebih pada mencerminkan apa yang sudah lewat, ya. Apa yang sudah lewat. Kita tidak bisa secara objektif menghitung masa depan, tapi kita bisa menghitung secara objektif yang sudah lewat. Nah itu, orang akuntan nggak mau berspekulasi, ya kan? Nggak bisa kita menghitung masa depan, dari mana kita tahu. Ya. Gini aja lah menurut mereka, apa yang sudah kita lakukan itulah yang kita hitung. Jadi transaction oriented, ya, lebih sesuatu akan diukur secara akuntansi kalau itu melibatkan transaksi, bukan duga-duga, bukan hipotesis, bukan estimasi, tapi murni dari berangkat dari adanya transaksi jual beli, ya, perjanjian, komitmen, dan sebagainya, itu berpatokan pada transaksi. Kemudian pengukurannya memang sangat tergantung pada bagaimana cara mengukur, ya, bagaimana cara mengukur pendapatan, bagaimana cara mengukur beban atau biaya, bagaimana cara mengukur aset atau kewajiban atau modal, itu terus terang caranya macam-macam, ya, caranya macam-macam. Akuntansi mengizinkan cara itu, terserah mau pakai yang mana, yang penting konsisten dipakai. Ya, ada beberapa memang tidak diperbolehkan karena itu bias, ya. Tapi ada yang diperbolehkan. Tapi orang punya pilihan boleh menggunakan macam-macam. Ini terus terang menyebabkan keseragaman itu tidak tercapai. Ya, ada macam-macam pilihan dan memang bisa dijustifikasikan dengan macam-macam pilihan tersebut. Ya. Kemudian ketiga adalah ukuran akuntansi itu sendiri itu terlalu bias ke arah konservatif. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah dia tidak imbang antara yang bersifat pendapatan dan beban. Maksudnya gini, dia sangat konservatif. Dia tidak akan segera mengakui keuntungan, tapi kalau kerugian segera akui. Ya. Jadi cari ambil yang paling buruk aja deh, ya. Dia mengambil posisi paling buruk, ya. Jangan segera mengakui sesuatu keuntungan sebelum itu pasti. Tapi kalau apapun pengorbanan yang terjadi, walaupun nggak pasti, kita akui aja sekarang. Jadi agak bias sebenarnya, ya. Bias karena lebih konservatif atau lebih terlalu pesimis dalam mengakui adanya pendapatan atau biaya. Kemudian akuntansi juga mengabaikan sesuatu yang tidak berwujud, ya. Tidak berwujud karena tidak dihitung secara transaktif, ya. Misalnya, ya, nilai perusahaan zaman sekarang itu banyak bersifat tidak berwujud. Misalnya, ya, merek, ya, merek itu, merek Samsung dan Apple misalnya, itu kan salah satu merek yang sangat mahal harganya karena dia punya reputasi bagus. Ya. Itu tidak bisa terlihat melalui laporan keuangan Apple. Ya. Karena secara tidak dilakukan transaksi selama ini. Bagaimana cara mengukur merek yang harganya mahal tersebut? Ya. Merek McDonald misalnya, itu mahal kan? Maksudnya orang semua kenal. Ya. Kalau kita jual itu, orang pasti beli.
orang mengenal dengan baik produk itu. Tapi itu tidak mudah diakui dalam laporan neracanya, karena tidak ada transaksi kecuali dia melakukan jual beli. Ya. Misalnya baru-baru ini Gojek, ya Gojek itu kan baru di bursa yang ya masuk bursa, baru masuk bursa ya berapa setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Gojek itu kan punya reputasi bagus ini. Ya. Berapa nilai dia sekarang nggak bisa kita duga, hanya mengestimasi. Ya. Kalau dalam akuntansi tidak bisa kita akui berapa nilai Gojek itu berdasarkan reputasinya dia. Ya. Akhirnya diakalilah sama dia. Ya. Dia bergabung dengan Tokopedia. Anggaplah GoTo ya, Gojek dan Tokopedia. Anggap entah yang mana saya lupa. Gojek membeli Tokopedia atau Tokopedia membeli Gojek. Pokoknya dari transaksi pembelian itu mereka mengakui ada nilai tertentu. Nah, saya mau beli Gojek seharga segini. Nah, nilai terjadi transaksi, jadinya akan muncul nilainya berapa di situ karena terjadi transaksi. Tapi kalau tidak dilakukan seperti itu nggak diakui, jadi nilainya rendah sekali kalau menurut angka neraca. Karena nggak punya dasarnya, ya transaksinya apa? Ya menilai sembarangan menilai apa dasarnya? Kalau akuntan takut sekali menilai sesuatu nggak punya dasar. Dia harus punya bukti yang valid. Kenapa dinilai sebesar itu? Ya. Nah, kemudian dia juga mengabaikan biaya investasi, ya, mengabaikan biaya investasi berkaitan dengan modal kerja. Ini terlalu teknis ya, di manajemen keuangan dijelaskan. Kemudian mengabaikan cost of equity, capital. Kalau pemegang saham, ya, itu kita berikan dividen ya, sebagai bentuk imbal jasa mereka. Kita berikan semacam keuntungan. Tapi dalam akuntansi dividen itu bukan dianggap sebagai biaya, itu dianggap sebagai pengurang modal. Ya. Kalau modalnya tidak dibagikan, namanya modal ditahan. Tapi kalau dibagikan dalam bentuk dividen pengurang modal, tapi bukan dianggap biaya. Ya. Kalau kita menurut teori ekonomi, apapun yang mau pemegang saham, mau ke kreditor, ke bank, itu sama merupakan biaya modal sebenarnya. Ya. Tapi itu tidak dihitung seperti itu, supaya akuntansi mudah menyeimbangkannya antara pemilik dan bukan pemilik. Ya. Kemudian akuntansi juga tidak memperhitungkan risiko. Ya. Apa menghitung risiko? Risiko sekali lagi subjektif, ya kan? Akuntan menghindari sama sekali sesuatu yang subjektif. Ya. Kemudian fokusnya ke masa lalu, apa yang sudah terjadi itulah jadi hitungan dia, bukan ke masa depan. Nah itu ada beda seperti itu ya, makanya orang ekonomi kadang-kadang nggak suka akuntansi jangan dipakai, itu nggak valid katanya. Tapi itulah data yang tersedia, ya nggak bisa kita menggunakan itu subjektif sifatnya. Nah ada juga efek lain adalah ya karena tadi kita ingat ya laba akuntansi itu dibagi-bagi menurut periode yang sudah lewat. Ini menyebabkan kita jadi fokus ke periode yang pendek itu. Itulah ya, orang mengatakan kalau manajer terlalu fokus jangka pendek, dia akan rabun. Ya, rabun dalam bahasa ilmiahnya myopia. Myopia itu rabun. Rabun, dia fokus hanya ke jangka pendek, tidak melihat ke jangka panjang. Ada kemungkinan seperti itu terjadinya kalau manajemen terlalu fokus kepada tujuan jangka pendek. Baik itu bersifat investasi maupun operasional. Investasi maksudnya dia mungkin mengurangi atau menunda investasi yang walaupun menguntungkan di masa depan demi untuk meningkatkan keuntungan dia dalam jangka pendek. Kemudian juga bersifat operasional misalnya ya demi untuk meningkatkan laba jangka pendek dia mungkin bisa menjual produknya sehingga menyebabkan kerugian bagi pelanggan ya atau merusak hubungan dengan supplier ya, atau menekan harga terlalu rendah ya, menekan kos sehingga gaji karyawan itu ditekan semurah-murahnya ya demi untuk meningkatkan laba ya bisa jadi akan menyebabkan efek jangka panjang yang akan juga berdampak ke masa depan ya kalau nggak diperhitungkan baik. Misalnya menjual produk yang tidak terlalu
bagus tapi dengan harga yang cukup tinggi, ya pelanggan akan kecewa, ya kan? Pelayanan nggak bagus, mutunya nggak bagus, dijual seperti itu, orang kecewa nantinya ya. Jangka pendek mungkin dia laku ya, tapi jangka panjang orang nggak percaya lagi. Itu mungkin bisa seperti itu ya kalau dia terlalu fokus pada sifatnya jangka pendek. Uh, Nah, ukuran kinerja pemakai ukuran akuntansi kemarin kita sudah mengenalkan ada menurut laba ya kan, profit center. Kalau lebih luas lagi investment center ya, itu kita memperhitungkan berapa laba dibagi dengan berapa investasi kita. Itu namanya return on investment ya. Laba dibagi berapa modal yang kita tanamkan di usaha itu. Itu return on investment. ROI ya. Rasio bahwa berapa dapat kita dari hasil ini. Ini biasa dipakai ya, terutama untuk jenjang bisnis yang lebih tinggi sifatnya ya. Kemudian ada istilah lain atau cara pengukuran lain itu residual income, itu laba yang diperoleh setelah mengurangkan berapa sebenarnya beban yang harus dibayarkan kepada pemilik modal ya. Capital charges itu modal apa beban-beban sehubungan dengan penggunaan modal. Ya, modal itu baik pemegang saham maupun kepada kreditor, bank dan sebagainya. Ya. Selisihnya, ya, profit yang benar-benar murni setelah kita mengurangkan berapa biaya modalnya. Dan di antara dua ini ROI yang sering dipakai karena mudah dihitung, mudah dimengerti dan juga cukup bermakna. Ya. Berapa returnnya? Ya. Anda misalnya return punya uang misalnya ditanamkan di pasar saham atau ditanamkan di pasar uang ya atau di pinjaman dan sebagainya, tentu menghitung ROI kan berapa returnnya, berapa laba yang kita dapat dibagi berapa prestasi kita. Misalnya ada menginvestasikan 100 juta dapat misalnya 10 juta, 10% berarti 10% bagi 100 kan 10% ya kan. Terdapat 15 berarti 15%. Itu adalah base-nya ya. Nah, ada macam-macam pakai ROI berdasarkan investasinya, ada juga equity. Equity itu modal ya. Kalau capital employ berdasarkan berapa banyak modal yang dipakai. Jadi ada profit sebagai pembilang dan penyebutnya denominatornya bisa macam-macam sebagai dasarnya. Nah, kalau kita menggunakan ROI ya ini ada masalah ya. Masalah pertama adalah karena tadi profitnya memakai ukuran akuntansi, maka juga masalah yang kita sebutkan tadi di depan tadi akan juga berkaitan dengan profit yang dihasilkan. Ya, jadi ROI pun bermasalah karena kita menggunakan angka akuntansi yang terus terang tidak sempurna dan ada keterbatasan tadi. Kemudian investasi itu sendiri juga ini investasi yang seberapa banyak ya, kalau kita investasi di bisnis ya bukan di ini itu bisa bingung ya, karena apa? Karena mana aset yang kita jadikan dasar ya kan, ini juga harus dihitung. Jadi dua hal ini ya bisa saja kalau digunakan sebagai ukuran kinerja untuk menilai manajer divisi, misalnya perusahaan besar ya punya banyak divisi-divisi ya, itu menggunakan ROI bisa menyebabkan optimization ya, suboptimal ya. Karena apa? Mereka bisa memaksimalkan ROI-nya tapi bisa mengorbankan kepentingan perusahaan keseluruhan. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Bisa terjadi bahwa dia tidak optimal demi untuk mementingkan divisi dia sendiri, yang mungkin bisa berakibat yang lain. Terutama kalau antar divisi itu ada keterkaitan satu dengan lainnya. Ya. Bisa menyebabkan seperti itu, suboptimization. Ini contohnya secara teknis ya, saya lewati saja. Suboptimization berarti ya dia bisa melewatkan saja ya investasi tertentu yang menyebabkan orang lain akan dirugikan. Ini saya lewati saja, agak terlalu teknis ya. Anda pusing bacanya. Ini buat mereka yang mengerti akuntansi saja, cuma saya lewati ya. Jadi intinya begitu ya, bisa terjadi ya ukuran akuntansi itu menyebabkan ya tidak hanya rabun tapi juga konflik dalam organisasi ya. Konflik karena dianggap satu dan lainnya itu bisa saling mengorbankan satu dengan lainnya ya. Nah, lanjut aja di selewat.
Nah, bisa jadi ya demi untuk mengoptimalkan tadi kan laba dibagi investment. Bisa jadi demi untuk meningkatkan ROI, laba jadi dinaikkan, investment base-nya dikurangi atau tidak mau menambah. Bisa jadi seperti itu. Nah, tidak mau menambah, tidak mau investasi lagi, itu juga berakibat buruk. Ya. Demi untuk mencapai ROI yang nilainya tinggi. Itu yang harus diwaspadai ya. Manajer yang baik ya tentu saja harus mencermati. Jangan sampai penggunaan ukuran ini menyebabkan ya mereka berperilaku tidak tepat. Ada juga cara lain untuk menghindari itu, ada memakai yang namanya economic value added ya. Berapa sebenarnya pertambahan setelah kita mengurangkan semua yang ada. Ya. Tentu saja dengan berapa modifikasi. Nah tadi ada kemungkinan rabun atau myopia dari manajer itu bagaimana kita mengatasinya ya. Kalau kita menggunakan ukuran akuntansi katanya bisa menyebabkan rabun. Nah bagaimana? Ya caranya bisa cara satu ya. Kalau tadi ya saya menyerangkan ada beda antara laba ekonomik dan laba akuntansi. Kenapa kita menggunakan laba akuntansi, laba ekonomi saja? Ya. Tapi susah mengukurnya karena itu melibatkan estimasi yang tidak pasti. Ya, manajer akan sulit berargumen satu dengan lainnya kalau angkanya itu terlalu subjektif. Ya. Menilai dalam teori valuasi mereka yang mengambil manajemen keuangan akan belajar nanti ya. Valuasi penilaian itu melibatkan estimasi karena menyangkut masa depan. Ya. Terutama kita melakukan forecasting, memperkirakan. Jadi nilai sesuatu itu beda satu dengan lainnya kalau masing-masing pihak punya forecasting atau estimasi berbeda-beda. Ya. Berapa sebenarnya yang kita dapat di masa depan ini? Beberapa mungkin menilai rendah karena dianggap yang dia akan terima di masa depan nggak sebanyak itu. Yang lain beranggapan beda. Ini bisa lebih tinggi kok karena ini bisa dapat lebih banyak. Dari mana tahunya? Nah dari ini. Ya kan? Nah itu terus terang tidak bisa secara objektif dinilai. Nah akuntan menghindari itu. Dan manajemen juga bisa jadi dia menggunakan ukuran yang seperti itu, boleh saja. Ini salah satu cara ya. Tapi tentu saja subjektivitasnya itu akan menyebabkan perdebatan yang mungkin sulit diatasi kalau ada terlalu banyak perbedaan pandangan. Nah, kemudian cara lain apa mengurangi myopia ini dengan kita melakukan kombinasi dengan pengendalian tindakan. Ya, kemarin kita lihat pengendalian tindakan, kita atur dulu tindakannya. Kalau kita melulu berdasarkan hasil akan terjadi rabun atau myopia. Nah, sekarang kita kombinasikan saja dengan pengendalian tindakan deh. Bagaimana caranya? Dengan pre-action review. Ya. Dengan terlebih dahulu menetapkan secara sepakat dulu apa yang harus kita lakukan di masa depan berkaitan dengan hasil ini. Ya. Misalnya ya, nggak boleh kita mengorbankan sesuatu yang penting di masa depan. Ya. Ini untuk tujuan jangka pendek. Ya. Tidak boleh kita memotong biaya yang sifatnya penting untuk masa depan. Misalnya riset and development jangan dipotong biayanya. Karena riset and development walaupun besar mungkin ada gunanya di masa depan. Dia menemukan produk baru, melakukan inovasi, mencari cara sesuatu lebih murah. Itu kan jelas perlu biaya ya kan. Apalagi berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi, jelas mereka punya biaya yang terkait dengan riset and development. Jadi harus menyeimbangkan ya kondisi sekarang dan masa depan. Jadi diatur terlebih dahulu ya. Bisnis yang sekarang mungkin itu adalah hasil keuangan ya. Tapi bisnis masa sekarang harus diseimbangkan dengan bisnis masa depan, tomorrow businesses, dengan juga memperhitungkan hal-hal lain selain keuangan yang jadi acuan dalam pengendalian tindakan. Ya, misal diatur ya, oke, manajer boleh begini, cuman jangan memotong biaya ini, jangan mengorbankan biaya ini karena itu penting bagi masa depan. Jadi harus dibedakan antara operating yang bisa dia tekan, ya, dan ada yang tidak boleh dia tekan. Jadi diatur lebih dahulu seperti itu supaya tidak mudah sembarangan dimanipulasi. Kemudian cara lain ya kita tahu tadi ukuran akuntansi punya kelemahan ya limitation. Nah sekarang kita perbaiki ya kelemahan itu coba perbaiki dengan memodifikasi angka akuntansi itu pertama ya mungkin dengan membuat
tidak lagi berpatokan pada penyusutan yang sifatnya historis. Kan? Kalau dalam akuntansi, ya kan, kalau kita beli aset 10 tahun yang lalu, dicatat harganya seharga 10 tahun yang lalu. Kemudian kondisi dia sekarang itu kita susutkan 1 tahun, ya, maka nilai yang tercermin sekarang itu adalah nilai 10 tahun yang sudah kita potong-potong sehingga hasilnya sekarang. Itu bisa jadi beda dengan kondisi sekarang. Bisa jadi harganya naik, tidak lagi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Itu current value, ya, harga sekarangnya. Ya. Akuntansi berpatokan pada yang sudah 10 tahun yang lalu. Dari mana kita dapat angka yang lain? Oh bisa, kita hitung ulang. Appraisal. Ya. Kita hitung ulang harganya berapa sekarang. Bisa seperti itu. Ya. Kita coba perbaiki sehingga mencerminkan kondisi aset sekarang. Mungkin biaya nggak lagi semurah itu, karena biaya yang kita tanggung sekarang biaya 10 tahun yang lalu. Nah, kalau biaya sekarang mungkin berbeda. Nah, coba kita perbaiki, ya, nilainya aset itu kita perbaiki, nilainya mencerminkan kondisi sekarang. Sehingga, tapi akibatnya adalah labanya akan tinggi, karena bebannya akan tinggi, laba akan menyusut. Bisa jadi seperti itu, ya. Bahkan kalau appraisal, ya, itu dianggap keuntungan dan akan kena pajak, ya. Selisih nilai itu dianggap sebagai keuntungan. Orang pajak akan langsung melotot kalau itu nggak dibayar pajaknya. Kemudian, kalau akuntansi langsung tidak boleh mengakui pengeluaran-pengeluaran itu nggak boleh langsung dibebankan saja. Tapi bisa jadi, ya, pengeluaran-pengeluaran itu ada yang penting, ya, berguna untuk di masa depan. Kita bisa kapitalisasi, misalnya dimasukkan ke aset, bukan dimasukkan ke beban, ya, ke biaya, tapi dimasukkan ke aset. Bisa jadi, misalnya kita punya mesin, kita melakukan overhaul, ya, overhaul itu perbaikan besar, sehingga umur mesin itu lebih panjang dari yang diperkirakan semula. Itu boleh kita tambahkan, karena menambah umur mesin itu, yang mulainya 10 tahun, sekarang 20 tahun bisa dipakai karena ada dilakukan overhaul, yang perbaikan mesin atau apa yang ditambah, suku cadangnya diganti dan sebagainya, itu umurnya lebih panjang, ya kan. Misalnya saya punya komputer ini sebenarnya 3 tahun itu sudah harus diganti, tapi saya melakukan overhaul kemarin, ya, saya ganti isi dalamnya sehingga umurnya bertambah sekarang, ya. Ini mungkin 2-3 tahun masih panjang umur ini, ya, karena part di dalamnya sudah saya ganti, ya. Saya boleh mengakui komputer ini, ya, sampai 2 tahun ke depan karena sudah saya ganti dalamnya. Padahal sebenarnya nilai sudah habis tahun lalu, sudah 3 tahun, ini sudah lama yang komputer yang saya pakai ini. Cuman dia masih awet karena dalamnya diganti, seperti itu. Kemudian bisa juga kita mengatasi konservatif bias tadi, terlalu konservatif tadi, dengan mungkin, ya, seimbang lah, janganlah kita menunda pendapatan nanti, ya, aku aja sekarang nggak apa-apa, ya, tapi imbang. Kemudian juga mengakui adanya cost of equity, dividen itu sebagai beban, jadi seperti itu. Kemudian memasukkan leasing ke dalam neraca. Leasing itu sewa leasing, sewa guna usaha itu dianggap sewa, ya. Aset itu kita pakai, tapi kita tidak masukkan itu sebagai aset karena kita menyewa. Padahal mungkin kita punya opsi, ya, akan memiliki aset itu boleh kita masukkan sebenarnya, kita dimodifikasi, ya. Nah, jadi angka akuntansi yang ada itu kita modifikasi, tapi tentu saja ini agak repot sedikit, ya. Ada cost tertentu yang akan ditanggung karena kita merubah-rubah yang akuntansi keuangan yang biasa demi untuk mencerminkan sebenarnya, ya. Agak kurang ideal juga, ya. Atau cara lainnya adalah dengan memperluas horizon kita, tidak lagi jangka pendek setahun saja, mungkin lebih panjang, kan. Kita mengukurnya tidak setahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, karena itu baru kelihatan efeknya mungkin, ya. Beberapa bisnis mungkin dalam setahun tidak akan menghasilkan hasil yang cepat. Dia mungkin perlu, misalnya kebun saja, ya, kebun itu kan dalam 1 tahun belum menghasilkan apa-apa, ya kan. Dia tidak bisa dinilai dia tidak sukses karena memang agak panjang, ya, 3 tahun, 5 tahun baru tanamannya itu menghasilkan. Nah, baru mungkin kelihatan hasilnya di sana. Mungkin agak lebih panjang, jangan dihitung setahun, 3 atau 5 tahun ke belakang. Dan kita bisa menunda juga insentifnya melihat ke jangka panjang. Jadi
manajer akan berpikir lebih jangka panjang. Kita rubah saja horizon cakrawala waktunya lebih panjang. Atau cara lain, kalau manajer terlalu ditekan dalam jangka pendek, ya kan kita kurangi saja tekanannya itu. Ya. Apalagi kalau perusahaan itu di bursa, ya perusahaan itu di bursa itu biasanya dia tidak ingin harga sahamnya jatuh, ya. Dan itu tiap periode akan selalu dinilai, terutama kalau perusahaan-perusahaan yang blue chip, ya blue chip perusahaan besar itu biasanya ada analis yang terus-menerus mengamati, mempelototi perusahaan itu, ya. Mereka bahkan bikin target. Ini perusahaan ini tahun depan saya akan prediksi labanya naik 10%. Kalau nggak mencapai 10%, harga sahamnya jatuh. Ya kan? Nah, ini nggak mau. Ya. Nah, demi untuk mencapai target ekspektasi analis tadi, dia bursa gimana nih, 10% tercapai. Ya. Itu karena dia ditarget dalam jangka pendek. Target secara tidak langsung oleh investor di pasar modal. Itu perusahaan-perusahaan banyak termakan kondisi seperti itu, sehingga dia akan mengorbankan dalam jangka panjang dia. Ya. Nah sekarang kita kurangi saja, kita cuekin aja lah itu ya, nggak usah diperhitungkan terlalu banyak mau jatuh mau enggak urusan nanti karena kita tidak melihat jangka pendek, jangka panjang, ya gitu kan. Kalau investor berdasarkan value investing principle dia nggak melihat itu jangka pendek, bisa jadi dalam jangka pendek fluktuatif, cuman secara jangka panjang mungkin naik ya seperti itu. Nah, sekarang kita kurangi aja tekanan, jadi jangan terlalu memperhitungkan terlalu jangka pendek, kemudian mungkin jangan terlalu juga berlebihan dari manajer ke bawahannya menetapkan ukuran jangka pendek, mungkin targetnya janganlah terlalu ketat, ya. Mungkin diringankan sedikit supaya mereka jangan berperilaku tidak tepat nantinya. Ya. Tapi juga harus mempertimbangkan target terlalu mudah itu juga tidak punya efek motivasional yang tinggi. Kita ingat minggu lalu ya harus punya efek motivasi kalau kita menyampaikan target. Nah kalau terlalu mudah itu tidak punya efek motivasi. Nah coba kita perhitungkan juga seperti itu. Ya. Nah cara lain yang lebih ya menurut saya lebih masuk akal ya. Kita tidak akan melulu menekankan ukuran keuangan. Karena apa? Ada yang sifatnya ukuran itu mencerminkan kondisi yang lewat, ada yang mencerminkan kondisi masa depan. Ya, harus seimbang kita. Jadi untuk menyeimbangkan itu kita cobalah membuat ukuran yang bermacam-macam. Ya, a set of driver. Driver itu pemicu, ya, pemicu keunggulan keuangan di masa depan harus kita masukkan. Ya, jadi future oriented kita kombinasikan dengan yang sudah lewat, hasil yang sudah lewat. Ya, past and future kita coba combine. Jadi juga memasukkan ukuran selain ukuran keuangan, non financial performance measure. Ya. Jadi mereka jangan dipilih, dua-duanya dikombinasikan. Ada beberapa kategori tertentu yang akan menjadi petunjuk keunggulan keuangan di masa depan. Itu jangan kita abaikan. Jadi manajer sekarang juga harus memperhatikan mana poin-poin tertentu yang juga akan berdampak ke masa depan, jangan dikorbankan. Selain juga memperhitungkan yang sudah lewat melalui ukuran keuangan yang ada sekarang. Itu yang dinamakan balance scorecard. Ya. Balance itu seimbang, ya. Scorecard itu ukuran yang bermacam-macam tadi. Ya. Scorecard itu ya apa namanya itu dashboard, ya dashboard yang ada kartu-kartu skornya. Ya. Itu BSC balance scorecard itu juga mencakup ukuran keuangan untuk hasil yang sudah kita peroleh di masa lalu, tapi juga mengkombinasikannya atau melengkapinya, komplemennya dengan ukuran operasional yang mencerminkan sesuatu sebagai pendahulu atau pemicu dari hasil keuangan di masa akan datang. Ada, kalau menurut penciptanya dulu, Kaplan and Norton, ya. Robert Kaplan itu dari Harvard Business School, HBS. Ya. Kemudian Norton itu salah satu partnernya dia membuat konsep seperti ini. Jadi kita kombinasikan 4 ukuran. Ya. Satu tentu saja financial perspektif, ya, pencapaian ukuran keuangan, ya, hasil keuangan yang mencerminkan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Pada intinya ini bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham apa yang sudah kita lakukan sebagai ukuran kinerja masa lalu. Tapi kita memasukkan juga 3 poin lain yang penting, ya.
itu perspektifnya beda-beda. Ya. Pertama customer. Ya. Bagaimana kita sekarang ya melayani customer atau pelanggan kita dengan baik. Ya. Asumsinya kalau pelanggan kita puas, senang sama kita, dia tidak akan lari. Pelanggan yang puas sekarang akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, logikanya seperti itu. Jadi berusaha kita memperbaiki hubungan baik dengan pelanggan, ya customer perspektif. Bagaimana kita dipandang oleh para pelanggan kita. Nah, untuk sampai customer perspektif yang bagus, itu tarik lagi ke belakang. Ya. Pertama, dari apakah perusahaan atau organisasi melakukan proses pembelajaran sehingga dia bisa melakukan inovasi, perubahan, dan perbaikan. Jadi tidak stuck atau puas dengan kondisi yang ada, dia terus melakukan inovasi, perbaikan, perubahan. Ya. Dan itu diterjemahkan lebih lanjut dengan bisnis proses yang lebih baik. Ya, bisnis proses yang lebih cepat, lebih berkualitas, atau bebas dari kesalahan, dan bisa dijalankan dengan harga yang cost lebih murah, ya, atau lebih efektif. Semua ini akan bermuara pada pelanggan yang puas, ujungnya nanti akan menyebabkan laba perusahaan akan lebih baik, pendapatan lebih tinggi, kemudian cost yang lebih efisien akan bertumpu pada laba yang lebih tinggi, kemudian ROI return on investment yang lebih tinggi juga di masa depan. Nah, ya kan seimbang, ya kan? Tidak kita melulu ke masa lalu perspektif keuangan, tapi juga melihat ke masa depan. Dihafalin ini ya, ada customer financial perspektif, ada customer perspektif, ada organization learning atau innovation, kemudian ada bisnis prosesnya. Pertama ya, customer perspektif itu bagaimana kita memperbaiki performance kita di mata customer atau pelanggan, nasabah ya, atau klien, ya. Apapun yang kita layani, baik yang dimana kita menjual barang dan atau jasa, itu bisa dalam bentuk waktu, kualitas, atau pelayanan servis yang lebih baik atau cost yang lebih rendah. Ya. Misalnya pengiriman yang tepat waktu, kemudian persentase mesin bekerja optimal, tidak ada kerusakan, tidak ada gangguan, kemudian waktu yang cepat melayani pelanggan, kemudian ranking dalam hal memperbaiki kualitas pengiriman atau harga, atau gangguan pelayanan atau kesalahan pengiriman dan sebagainya. Atau paling gampang ya pakai customer satisfaction, ya, kepuasan pelanggan seberapa baik, ya kan. Ini harus kita pantau, ya. Karena pelanggan yang kecewa sekarang itu adalah pertanda kita akan mengalami kerugian di masa depan, ya. Secara logikanya seperti itu, ya. Kita coba perbaiki, ya, pelanggan itu adalah kunci kita di masa depan. Nah, kalau manajer juga diingatkan akan prinsip ini, jangan dia melulu melihat hasil keuangan, maka mereka akan lebih seimbang, ya. Seimbang. Ya, itu ya perspektifnya. Kemudian internal business perspektif tadi seberapa ini berkaitan dengan organizational learning ya, berkaitan dengan bisnis proses. Ya. Bagaimana customer focus tadi itu diterjemahkan menjadi ukuran yang bisa diinternalisasikan di dalam proses bisnis perusahaan. Ya, misalnya ya tingkat produktivitas yang lebih bagus, kemudian proses produksi yang lebih bagus sehingga menghindari adanya kecacatan, kerusakan atau limbah yang buruk, ya. Yang pada intinya di dalam proses kita membuat, menyajikan atau melakukan pelayanan, kita lebih baik lagi. Bagaimana kita membuat lebih baik lagi? Ya, jangan ada kesalahan, jangan ada kecacatan, jangan ada kekeluhan dan sebagainya, ya, sehingga membuat pelanggan dirugikan. Itu internal bisnis perspektif atau bisnis proses perspektif. Kemudian kita juga harus terus belajar, ya kan, melakukan inovasi dan pembelajaran. Sehingga akan ada continuous improvement. Ya. Berapa banyak kita membuat produk baru, kemudian berapa banyak perbaikan kita untuk lebih on time delivery,
cycle time itu bagaimana lebih cepat, ya, kemudian mengurangi adanya kecacatan, kerusakan, kemudian dan sebagainya berkaitan dengan membuat itu lebih baik lagi, inovasi, ya. Produk baru, ya kan, inovasi baru atau membuat sesuatu lebih bagus, lebih cepat, ya, lebih banyak kegunaan dan sebagainya. Berarti dari sisi perusahaan juga ini penting, ya kan? Jangan kita berpuas diri dengan yang sudah ada. Dalam dunia bisnis yang karakteristiknya orang menilai view ya, view volatile, view uncertainty, ya, itu kompetitif, ya, itu penting sekali perusahaan tidak terlena, ya, tidak berpuas diri karena keadaan akan berubah. Kita akan tergilas, terlindas kalau terlena. Nah itu terus-menerus melakukan pembelajaran, inovasi, apapun kegiatan Anda, ya, bukan hanya dulu bisnis ini menyeluruh, ya. Kita harus terus belajar, ya, karena perkembangan zaman terus berubah, ya. Sekarang perubahannya amat cepat. Kalau kita nggak belajar, mau memperbaiki diri akan ketinggalan. Dan bisnis lebih kejam lagi, ya kan? Kita ingat berapa tahun terakhir, ya, disruption, ya, bisnis yang tradisional yang tidak ada memberikan nilai tambah tertentu tergantikan dengan adanya bisnis baru yang lebih cepat, lebih simpel, lebih mudah dilakukan. Ya. Contoh saja yang transportasi online, kami banyak melibas ojek yang biasa. Kemudian itu akan memotong mata rantai hubungan produsen ke customer, ya kan, misalnya dengan mengantarkan makanan langsung ke pelanggan, ya kan, lebih memudahkan proses bisnis berjalan. Intinya inovasi melalui digital innovation itu banyak merombak bisnis yang ada, terutama memotong mata rantai, ya, intermediary yang di tengah-tengah ini. Jadi produsen, konsumen, ya, relatif sekarang terpangkas karena produsen bisa langsung pergi ke customer tanpa ada orang yang di tengah-tengah ini. Calo, makelar, perantara itu akan nggak terpakai, ya. Karena itu menambah ongkos, menambah nilai. Justru digital innovation membuat itu terpangkas semua, lari langsung ke pelanggan. Pabrik bisa jual langsung ke pelanggan tanpa harus pakai distributor karena dia bisa kirim langsung. Nah, kalau kita nggak sadar posisi seperti itu, tergilas. Misalnya yang punya usaha travel agent, ya. Orang dulu beli tiket secara manual, ya kan, beli tiket ke travel agent. Nah, sekarang itu nggak dipakai, orang bisa pakai aplikasi, beli langsung ke sana. Detik ini juga buka perangkat langsung beli. Nggak perlu lagi kita jauh repot-repot pergi ke travel agent, pesan di sana ngantri panjang, ya kan. Mau pergi kemana Pak? Mau ke Jakarta tanggal berapa? Gini-gini. Ini ya. Ongkosnya pula di situ, ya kan. Sekarang terganti melalui online seperti itu, ya kan. Jadi kalau kita nggak benar-benar mempersiapkan diri, habislah itu, ya. Kadang-kadang turn around atau berpindah sama sekali ya amat penting, ya, karena kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan masih bertahan, ya, mungkin kita harus melakukan inovasi, perbaikan, ya kan, pembelajaran, peningkatan atau perubahan cara kita memandang perspektif bisnis tertentu. Nah, terakhir, ya, baru financial perspective. Financial perspective ini adalah ujungnya, ya. Bagaimana strategi implementasi eksekusi bisa menghasilkan sesuatu yang dituju secara ujungan tadi itu, bottom line itu ujungan sebenarnya, ya. Ujungannya berapa, ya. Kalau kita melakukan ketiga-tiganya dengan betul, secara logika financial perspective akan bagus. Itu adalah ujungnya saja. Nah, berarti, ya, kalau kita menggunakan ukuran yang berimbang seperti ini, balance ini, ya, maka kita akan secara konsisten secara internal sekaligus komprehensif dalam melakukan planning and control. Berarti planningnya harus kita jaga betul, nanti kita kontrol berdasarkan perspektif yang 4 ini, ya. Jadi sekarang dengan BSC itu kita membuat itu jadi integrated, walaupun itu berasal dari elemen-elemen yang berbeda-beda. Elemen yang berbeda.
kemarin ini bukunya sudah lama ya, ada saya baca buku ya, atau saya baca ini ya. Walaupun ini diperdebatkan oleh banyak ahli juga ya, karena akan menyebabkan bias. Ini dia berasumsi gini, perusahaan yang punya hubungan baik dengan lingkungannya, ya, baik itu dengan pelanggan, baik itu dengan customer, bahkan lebih luas lagi dengan masyarakat luas, ya. Intinya adalah perusahaan yang hubungannya baik, itu dalam jangka panjang akan punya return yang tinggi juga. Ya, mungkin dia berdasarkan logika ini, ya. Jadi carilah perusahaan yang punya hubungan baik dengan masyarakat. Kalau Anda mau investasi, menurut saran dia, ya. Keuntungannya akan berlipat-lipat karena dia menjaga hubungan baik dengan masyarakat, dia memuaskan keempat perspektif ini. Walaupun pengukurannya diperdebatkan, ya kan? Dari mana situ memilih si ini? Karena memang ya tadi itu ukuran-ukuran yang ada memang tidak mudah, ya, terutama 3 perspektif tidak mudah. Dan ini akan menghindari terjadinya sub-optimization, suboptimal tadi itu karena terlalu fokus pada ukuran jangka pendek yang bisa mengorbankan satu dengan lain. Nah ini ya, umumnya manajer membuat peta semacam ini, map, strategic map, ya. Dalam rangka kita memperbaiki inovasi, mungkin berangkat dari orangnya dulu. Ini sebenarnya menggabungkan ya pengendalian orang, pengendalian tindakan tadi, ya, berujung pada pengendalian hasil. Jadi BSC ini adalah penggabungan dari 3 macam pengendalian yang kita lakukan, ya, pengendalian orang, pengendalian tindakan, dan juga pengendalian hasil. Tapi sekarang dia lebih berimbang, ya. Hasil jangan dilihat hasil itu hasil apa yang dilakukan sebelumnya, ya. Jangan terlalu berfokus pada hasil, ya. Fokuslah pada apa yang menyebabkan hasil itu. Nah, itu, ya. Jadi dia perlu memahami hubungan causal linkages, ya, antara berbagai macam driver tadi. Misalnya di contoh ya di gambar ini, berangkatlah dari people-nya dulu, ya, memperbaiki manusianya, ya, dilatih dulu, diberi keahlian, kemampuan, kompetensi, keunggulan, ya, kemudian memperbaiki lingkungan kerja dia, ya, kemudian memperbaiki komunikasi dengan harapan nanti akan dengan memperbaiki itu, jadi akan ada muncul budaya continuous improvement. Kemudian menekankan budaya mutu, ya. Kemudian mengoptimalkan hasil dan proses, tidak terlalu timpang, ya. Itu akan penting, ya, prosesnya berjalan baik. Kemudian berujung pada melayani pelanggan dengan lebih baik, kemudian lebih peduli terhadap pelanggan, sehingga dengan supplier juga kita menjaga hubungan baik karena itu berkaitan dengan input yang lebih baik, ya kan. Lama-lama kita akan punya reputasi yang baik juga, ya, sehingga berujung pada peningkatan bisnis yang lebih baik, pelanggan lebih puas, ya, maksimal profit, maksimal income, keuangannya lebih baik, seperti itu, ya. Nah ini menuntut apa? Menuntut adanya pemikiran yang komprehensif dan integratif, ya. Nah, jangan terlalu sempit pikirannya, ya, tapi juga mau bersabar diri dengan memupuk keunggulan melalui cara di bawah ini, ya kan. Bahwa ini bergeser. Jangan mencok langsung ke hasil, tapi pupuklah caranya dengan lebih baik dari sejak hulunya. Ya. Keuangan itu hanya hilirnya, ya. Kita benahi dulu di hulunya. Itu kalau dunia bisnis, ya kan. Dunia bisnis seperti itu. Ya. Jadi dia menyeimbangkan apa yang merupakan kepentingan jangka pendek dengan jangka panjang, ya. Kemudian juga menyeimbangkan antara berbagai macam hal, ya. Mana lebih dulu misalnya produktivitas dan moral karyawan yang lebih baik, ya. Karena kita tahu tadi causal linkages-nya yang mana lebih dulu itu kita dulukan, ya. Jangan fokus ke hal yang kemudian, ya. Kita dulukan mungkin memperbaiki dari sisi manusianya dulu, ya kan. Dengan manusia yang sudah termotivasi dia akan bisa produktif.
Seperti itu. Nah, kalau manajemen punya peta jalan semacam ini, ya, roadmap, strategic map, ya, causal map, ya, apapun itu yang menunjukkan bagaimana sesuatu berhubungan satu dengan lainnya, itu akan membuat dia punya visi strategis. Nah, ini yang harus dia komunikasikan. Terus dikomunikasikan dengan seluruh anak buahnya, rekan kerjanya, sesama direksi, sesama manajer, itu terus ditekankan. Ini loh, kita jangan buru-buru ke sana, kita baik ininya dulu. Kita baikinya sabar, kita harus membenahi ini dulu, ya kan. Mungkin kita akan lama baru menghasilkan. Tolong kita komit memperbaiki ini dulu, ya. Sisi sebelah sini nanti akan bermuara pada hasil. Kesabaran dan ketekunan untuk kuncinya, seperti itu. Ya. Tapi juga perlu diingat ada kelemahan. Mengukur kinerja bukan berarti kita memanage, ya kan. Bisa jadi misalnya ya kita mengukur kepuasan pelanggan itu bukan tidak begitu saja. Mungkin Pak, Anda saja misalnya melakukan penelitian tentang kepuasan pelanggan. Oke, pelanggan ini puas di sisi ini tidak puas di sisi ini, ya tidak berhenti sampai di situ, ya kan. Kita harus cari cari sebabnya. Nah, itu memang tidak mudah, ya kan. Tidak secara mudah, apalagi kalau bisnis itu berbeda-beda. Ya kadang-kadang jawabannya berbeda-beda, ya kan. Dan itu memerlukan ketelatenan, ketelitian tertentu yang mencari penyebabnya kenapa. Dan seringkali juga organisasi itu menggunakan ukuran yang ternyata nggak tepat. Ya, bukan sesuatu yang berhubungan atau link ya antara dengan finansial sukses kemudian. Nah, bisa jadi dia kurang tepat menetapkan ukuran itu. Saya lihat di beberapa organisasi ya, mereka membuat balance scorecard. Organisasi pemerintah pun buat balance scorecard juga. Ya. Tapi saya lihat ukuran yang dipakai kok nggak tepat. Ya. Karena saya lihat ini apa hubungannya dengan keberhasilan? Ya, ukuran seperti ini. Nanti saya coba kasih contoh ya. Pada intinya nggak tepat. Kita harus cari driver ya, sesuatu yang memang menyebabkan akan berujung pada kesuksesan ya, keuangan. Itu bisa berbeda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain atau organisasi satu dengan organisasi lain. Dan juga sulit mengukur, ya kan, sulit mengukur customer satisfaction misalnya ya ada instrumennya, tapi itu nggak selalu tepat mencerminkan, ya. Dan kadang-kadang itu bisa dimanipulasi loh, ya. Karena kesulitannya itu beberapa pihak mungkin supaya dia nggak kelihatan jelek ya, dia bikin ukuran yang mudah atau samplingnya nggak tepat, ya kan. Saya pernah melihat satu organisasi dia membuat semacam survei berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Saya baca, kok tidak sesuai sama kenyataannya. Karena banyak orang nggak puas sebenarnya dengan hasil ini. Mungkin dia sengaja melakukan sampling yang tidak tepat, ya, demi menghasilkan itu bisa jadi ya. Cuman kita harus jujur sebenarnya ya, itu jangan seperti itu karena bias atau itu bisa menyesatkan nantinya. Kemudian juga BSC bukan obat mujarab ya, bisa jadi ya kita nggak tepat membuat ukurannya, bisa jadi juga kita tidak tepat dalam menetapkan sasarannya. Ya. Yang mana mau kita dahulukan, yang mana kita ini kan mungkin nggak sesuai. Ya. Dan bagaimana kita membobotkannya tadi 4 perspektif ya kan, 3 perspektif tuh yang bersifat subjektif, kita membobotkannya berapa persen nih, ya. Terus bagaimana kita mengaitkan dengan insentif. Nah, di kasus nanti ada dibahas tentang itu, nanti kita pelajari banyak di kasus ya. Kalau kita menekankan pengendalian hasil, ya, insentif kita melulu berdasarkan hasil. Tapi kalau kita menetapkan bukan berdasarkan hasil, ya, tapi berdasarkan ukuran lainnya, bukan ukuran keuangan, nah kita harus berikan juga bobot berapa persen untuk ini, berapa persen kita memberikan insentif kalau dia misalnya memperbaiki customer satisfaction yang lebih baik, ya kan? Harus diberi insentif juga, ya. Nah sekarang berapa besaran insentifnya sehingga membuat dia termotivasi. Nah itu harus dicari kira-kira formulasinya seperti apa. Dan sistem mungkin juga keteteran dan sesuai sama kenyataan bisa jadi ya. Nah, tapi secara umum BSC balance scorecard ini adalah salah satu bentuk inovasi ya kan untuk mengatasi kelemahan ukuran kinerja sehingga kita lebih fokus ke masa depan jangka panjang. Ya. Terutama penting untuk perusahaan yang
sedang mau melakukan perubahan fokus strategiknya. Ya, walaupun juga ini prosesnya mungkin repot dan memakan biaya, ya. Nah, untuk perusahaan bisnis tentu saja dia akan selalu ujungnya melihat pada bottom line, misalnya bagaimana dia menghasilkan laba, ya. Terus bagaimana manajer bisa mengelolanya, ya, dengan otonomi yang lebih jelas. Ya. Nah, kalau perusahaan organisasi non profit, ya, itu akan berbeda, ya. Mungkin menggunakan 4 hal ini, cuman dia tidak mengutamakan financial perspektif terlebih dahulu. Ya. Nanti akan ada modifikasinya untuk perusahaan non profit atau dari pemerintahan. Pemerintahan boleh pakai ini. Cuman dia ujung atau muaranya bukan keuangan. Keuangan itu justru hulunya, ya. Yang hilirnya adalah customer perspektif karena dia melakukan pelayanan. Ya. Jadi pelayanannya didahulukan, ya. Itu hasil yang dicapai pelayanan. Keuangan justru paling duluan. Berapa banyak kita punya uang sehingga kita bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Nah, seperti itu. Ya. Nah, agak dibalik posisinya ini untuk perusahaan bisnis ini akan geser sedikit nih, geser, ya kan? Customer akan di atas, seperti itu. Nah, itu ya bahan untuk hari ini ya. 1 jam lebih saya ngomong dari tadi. Intinya adalah singkat, ya, tadi itu. Kinerja harus kita usahakan seimbang, ya. Manajer juga harus punya perspektif yang berimbang, ya, tidak melulu menekankan hasil yang sifatnya bottom line, tapi melihat faktor yang future oriented ke depan. Nah, dalam organisasi nirlaba juga gitu, ya kan? Mana yang menyebabkan nirlaba kan fokusnya tadi customer perspektif ya. Bagaimana kita menjadi pelayan yang lebih baik? Bagaimana kita mencari uang untuk menjadi pelayan yang lebih baik? Bisa jadi seperti itu. Ya. Pemerintahan misalnya ya tentu saja dia harus meningkatkan berapa banyak pendapatan dia, pendapatan asli daerah, ya, sehingga memungkinkan ruang fiskalnya lebih banyak, mampu melakukan perbaikan lebih baik lagi, ya, pembelajaran yang lebih baik lagi, internal proses yang lebih baik dalam melayani, kemudian berujung pada kepuasan oleh masyarakat yang kita layani. Oke, itu ya mengenai bahan kita. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya bahas mengenai kasus yang kita bahas minggu depan? Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Ada yang pernah punya pengalaman membuat balance scorecard? Atau melihat Izin, atau menggunakannya gimana? Untuk izin Pak, kalau di tempat saya bekerja gitu ya, memang beberapa tahun yang kemarin itu menggunakan mirip sekali dengan balance scorecard ini gitu ya. Ya. Memang sasaran kerja individunya basisnya di 4 perspektif itu gitu. Dan itu apa ya? Ya saya akhirnya memahami kenapa sistem penilaian individu itu menggunakan item-item seperti itu ya. Ternyata ini adalah apa istilahnya background ilmiahnya gitu ya. Jadi Ya. menarik ternyata balance scorecard gitu. Dan memang dengan balance scorecard sendiri itu memang dasar dari penilaian yang sekarang ada gitu ya. Jadi memang ada beberapa unit yang memang main driver untuk bisnis gitu ya. Tetapi untuk penunjang bisnis itu sendiri kan ada aktivitas-aktivitas yang memang tidak bisa diukur dengan nominal gitu. Nah, memang jadinya betul yang Bapak katakan tadi, dengan balance scorecard ini akan lebih berimbang, akan lebih fair penilaiannya untuk unit-unit bisnis yang menangani bisnis langsung dan misalnya unit backroom seperti itu. Jadi memang front office dan backroom itu tuh bisa dinilai dengan lebih fair kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya Pak, sedikit Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Ya sudah banyak digunakan juga ya. Dalam macam-macam organisasi sebenarnya banyak ya, cuman itu tidak secara eksplisit dikatakan balance scorecard, ya kan. Misalnya ya di perguruan tinggi ya, saya dosen kan. Itu pemerintah menetapkan apa yang namanya apa itu? IKU ya, indeks kinerja utama ya, indeks apa itu? Indeks
Indeks apa itu ya? Pokoknya IKU namanya ya. Ada poin-poin. Hah? Indikator, Pak. Indikator. Indikator kinerja utama IKU ya. Nah itu macam-macam ya, tidak hanya 4 ya, mungkin di 4 itu kelompok besar, ada dipecah-pecah lagi ya kan. Misalnya ya, bagaimana kita melakukan inovasi. Kalau di perguruan tinggi kan sebenarnya motor inovasi ya kan. Nah, nanti berujung pada mutu pendidikan yang lebih baik itu berasal dari pembelajaran yang lebih baik yang berasal dari riset yang dilakukan oleh dosen misalnya ya, atau peneliti dalam kampus ya kan. Semakin asumsinya semakin banyak inovasi ya, mereka tidak stuck hanya mengajarkan yang sudah ada dari berpuluh-puluh tahun yang lalu diajarkan ilmunya sudah basi ya. Kalau ternyata researcher atau peneliti itu melakukan updating, cari cara terbaru, teknologi terbaru, itu yang dia bawa ke pengajaran ke mahasiswanya, dia akan mencetak orang yang memang sudah update seperti itu. Semuanya seperti itu ya. Jadi tingkat inovasi misalnya berapa banyak riset yang dilakukan oleh dosen, kemudian berapa banyak hubungan baik dengan dunia industri dan dunia usaha dan dunia industri ya, sehingga dia mencerminkan kondisi yang ada di lapangan, ya, perkembangan yang ada, kerjasama dengan pihak luar, kemudian juga berapa banyak melibatkan proses itu kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, misalnya seperti itu. Ya. Dan itu berujung pada mutu lulusan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi ada hulu, dari hulunya dulu bawa ke hilir. Ya. Sebenarnya itu selaras sih sebenarnya sama pemikiran semacam itu. Jadi tidak adil kita menilai mutunya, outputnya, tidak menilai ujungnya dari mana. Itu. Dua-duanya semua itu harus dirangkum jadi satu. Ya. Nah kalau di pemerintah juga sama ya kan, dari mana mulainya dulu ya kan. Misalnya ya, berapa banyak melakukan diklat, ya. Berapa banyak melakukan pelatihan, itu pada intinya adalah meningkatkan kompetensi kemampuan sehingga menjadi orang yang lebih kompeten ya kan. Walaupun ukurannya terlalu kasar kadang-kadang ya. Misalnya ukuran kesehatan di BUMN atau BUMD itu ada ya, berapa banyak diklat dilakukan, berapa banyak pendidikan dilakukan, tapi saya lihat cuma berapa diklatnya apa nih? Oh, diklatnya cuma gitu-gitu doang. Saya nggak yakin saya itu akan mencerminkan sebenarnya ya, meningkatkan kompetensi ya. Mungkin itu tadi, saya kita keliru menetapkan ukuran atau ukurannya nggak terlalu tepat ya kan. Ya memang membuat ukuran yang lebih tepat tadi itu mungkin perlu ongkos agak kerepotan sedikit ya, dan perlu studi khusus. Tapi itu ada baiknya dibuat sempurna juga. Kemudian bagaimana kalau di pemerintahan sudah ada survei SPM, survei pelayanan masyarakat, ya itu pada intinya melihat customer perspektifnya sudah terukur atau tidak. Kemudian menekankan pada produktivitas karyawan yang akan menghasilkan. Intinya sudahlah ya, ini rohnya sebenarnya sudah banyak Anda terapkan dalam tempat kerja Anda sekalian. Ya. Pada intinya mengukur berbagai macam indikator yang, dan sebisa mungkin indikator itu harus dipahami, itu harus jadi alat untuk kita menilai apakah ini akan berujung pada kesuksesan yang lebih baik di masa depan. Bukan hanya sekedar mengukur indikator, tapi indikatornya apakah memang mencerminkan apa yang dimaksudkan tadi, ada proses pembelajaran yang lebih baik, ada proses internal yang lebih bagus, ya kan, menekan ini efisiensi, produktivitas yang lebih baik, apa tingkat kerusakan atau kecacat yang ini dikurangi. Kemudian pada intinya adalah membuat pelanggan lebih puas. Nah seperti itu ya. Ada yang dari pemerintahan punya pengalaman tentang indikator kinerja ini ya? Ada, Pak. Ya silakan. Ya, mohon izin ya, Pak. Ya. Karena memang kalau di kantor Ulun itu memang sekarang itu lebih dulu itu masih kurang populer gitu terkait indikator kinerja. Tapi sekarang itu hampir setiap dinas sudah, di sini sih kebanyakan leading sektornya itu teman-teman Bapeda sebenarnya. Ya. Jadi mereka yang paling kritisi ya terkait indikator kinerja ini, karena mereka itu minta ini indikatornya apa, bisa terukur apa tidak, terus menunjang apa tidak terhadap visi misi dari Bupati gitu.
Nah, semakin ke sini itu memang kadang, makanya bilang Bapak tadi kasar banget misalnya ya, yang berapa jumlah diklat yang diikuti gitu ya, seperti itu. Dan itu memang terjadi. Tapi memang pada tatarannya biasanya ketika itu dalam kalimat jumlah sebagai indikator biasanya itu adanya di eselon 4, Pak. Tapi nanti ketika di eselon 3, apalagi eselon 2, itu sudah kalau di tataran pemerintahan itu sudah ngomongnya masalah persentase gitu. Jadi udah berapa persentase target yang dikejar gitu ya, atau dicapai dalam hal untuk mengejar target indikator dari visi misi bupati gitu. Misalnya kayak Ulun, kebetulan Ulun di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Di situ yang menjadi indikator kita sekarang itu titik tekannya adalah indeks tata kelola pengadaan gitu, ITKP. Dan itu merujuk sebenarnya kepada lembaga pembina kita yang ada di pusat. Bahkan di pusat itu bikin indikator siapa yang nilainya baik, indikator indeksnya itu ITKP-nya itu nilainya baik, itu di atas 75, maka itu bakalan dapat ini gitu, seperti itu. Dan akhirnya setiap PBJ ya, UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia itu sekarang tuh sedang berlomba-lomba supaya mewujudkan bagaimana indeks tata kelola itu baik gitu. Karena di dalam indeks tata kelola baik itu tuh ada elemen lagi, Pak. Dan itu melibatkan semua dinas-dinas itu harus turut serta dalam mewujudkan angka baiknya itu. Nah, itu jadi rangkaiannya tuh saling mengait. Benar satu bagian, target satu bagian, tapi sebenarnya target satu bagian itu hanya bisa dicapai ketika semua SKPD itu baik gitu. Contoh, kita harus mengumumkan rencana umum pengadaan terakhir 100% itu di tanggal 31 Maret setiap tahun. Kalau lebih, kalau belum 100% di tanggal 31 itu nilainya 0. Itu semua se-Indonesia tuh ngejar itu gitu. Jadi akhirnya, dan itu jadi indikator penilaian sebuah kabupaten, nanti berkaitan lagi terhadap reformasi birokrasi, penilaian RB. Berkaitan lagi terhadap apa tuh? Zona integritas. Berkaitan lagi dengan nilai lah, akhirnya itu saling bergandengan satu sama lain. Itu beruntung sebenarnya kalau saya itu di bagian PBJ karena memiliki indikator kinerja utama yang jelas dari atasnya gitu. Jadi dari atasnya runut, kita tahu kinerja kita targetnya apa nih. Itu udah tahu kejarannya. Tapi kadang kasihan juga ngeliat teman-teman nih kadang bisa jadi SKPD ini. Misalnya seperti target bupati di Tanah Laut itu berapa persen ya dari jalan raya itu harus terpenuhi sudah dibangun gitu. Nah itu kan agak susah tuh, misalnya harus ada zona hijau dalam suatu kawasan Tanah Laut itu berapa persennya, kan itu juga ada salah satunya. Nah itu jadi sebuah hal yang tentunya SKPD terkait teknis tuh sampai pusing nih gimana menuntaskannya gitu. Atau misalnya program medis on call 2x24 jam apa ya itu. Nah itu juga pernah Pak, itu ada jadi visi misi bupati juga gitu. Dan akhirnya itu sampai dinas kesehatan tuh waktu awal-awal dulu ini gimana nerjemahinnya ya, ini gimana, nah seperti itu. Itu Pak mungkin gambaran kalau terkait indikator kinerja pada pemerintahan itu ya. di kabupaten. Terima kasih. Ya, kalau salah Tanah Laut ITKP-nya paling tinggi di Kalsel ya? Ya, di mute. Suaranya di. Oh, udah kedengeran ya? Mohon maaf. Iya Pak, ITKP Kabupaten Tanah Laut nomor 2 di bawah provinsi. Tapi kalau antara kabupaten sama kabupaten kota kita nomor 1. Alhamdulillah. Mas Edi Pak yang Lain Pak. Yang mengelola sosialitas siapa nih? Sosialita masuk KPBJ juga Pak, bagian dari KPBJ-nya. Ya Pak, dari pengadaan barang jasa. Iya. Kita ada punya apa? Punya LPSE namanya Pak yang mengelola itu Pak. Di bagian Pian juga lah. Iya. Di KPBJ juga Pak. Sebagian dari UKPBJ. Iya. Karena di UKPBJ Tanah Laut setiap UKPBJ itu kan minimal ada 3 subbagian, yang sosialita itu adalah milik dari bukan milik sih sebenarnya, kebetulan yang mengelola banyak-banyak teman-teman LPSE karena berhubungan dengan toko daring. Ya. Oke.
bagi yang nggak tahu sosialita, ini Tanah Laut mereka membuat semacam marketplace gitu. Marketplace kayak Tokopedia, kayak itu, cuman khusus untuk UMKM ya, UMKM khusus di Tanah Laut, tapi penggunanya adalah SKPD di Tanah Laut. Jadi bupati ini agak unik pikirannya, dan saya kagum kadang-kadang. Ya, dia ngerti betul konsep ekonomi, bahwa ekonomi harus berputar, ya, harus melibatkan orang lokal. Kalau kita beli di marketplace nasional, uangnya kemana? Uangnya pergi ke sana. Ya. Daripada uangnya pergi ke sana, kita buat aja marketplace-nya di sini, kata beliau. Ya, ya betul, uangnya berputar di sini, ya, tidak akan pergi, uang itu keluar. Saya kagum, beliau punya pemikiran ekonomi yang luar biasa, yang bupati jarang mengerti itu. Saya kebetulan bikin riset ya, terutama di Tanah Laut ya. Hampir semua indeks kinerja itu Tanah Laut selalu bagus ya, karena sadar akan indikator kinerja sepertinya ya. Bukan hanya ITKP, indeks yang lainnya ya, apalagi itu macam-macam indeks yang kebetulan berbagai macam kementerian ini membuat semacam scoring indeks ya. Indeks inovasi daerah, indeks tata kelola pengadaan, kemudian indeks apalagi macam-macam. Saya merangkum 20 macam indeks ya dari semua kabupaten di Kalsel. Ini riset saya ya. Memang Tanah Laut paling bagus ya. Yang bersaing sama dia itu di KSS dan Pebalong. Kebetulan 3 kabupaten ini dia berprestasi lah kalau di sini ya. Karena mereka sadar akan indikator kinerja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya. Seperti itu enggak? Saya nggak tahu ya. Ini mungkin bapak-bapak ibu yang dari Tanah Laut mungkin bisa kasih ide. Sepertinya ya, saya menangkap visinya gini, kepala daerahnya ini sadar akan pentingnya beberapa indikator ini, sehingga ini ditekankan agar dicapai, karena bermuara nanti pada berbagai macam pelayanan yang lebih baik. Misalnya ya, tata kelola yang lebih baik akan bermuara, tata kelola itu kan muaranya ya, muara bagaimana sesuatu proses itu dikelola dengan baik dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan yang lebih baik, itu kan tata kelola ya kan. Dan punya visi yang jelas gitu. Dia punya causal map ya. Sepertinya kepala daerahnya punya semacam tadi yang saya terangkan tadi ya, causal map tadi ya, strategic map dari sini ke sini, dari sini ke sini akan ke sini ya. Kayak gitu enggak ya? Saya menangkap semacam itu karena beberapa kali saya diskusi panjang lebar dengan Pak Bupati ini tentang beberapa hal, dan itu yang saya tangkap. Kira-kira seperti itu nggak menurut Anda sekalian? Gimana Pak Edi, Bu Marita? Iya, benar Pak. Tapi ya itu, kalau sharing pengalamannya tuh hasil bagus tuh nggak ada istilah karena sebuah usaha yang santai-santai lah Pak, isinya gitu. Jadi memang ketika kalau di SKPD lain ulun kurang tahu ya, karena ulun memang di EPKP ini yang indeks tata kelola pengadaan itu memang suatu hal yang jungkir balik dilakukan gitu. Ibaratnya ya memang harus diusahakan. Jadi sampai Pak Bupati itu sampai ngomong ke kepala bagian kita, aku tuh maunya kayak gini. Gitu. Aku maunya kayak gini, kalian terjemahkan caranya gimana. Gitu. Tapi alhamdulillah memang benar sih Pak, kerja sama tim itu, terus pola kepemimpinan di kita itu juga mempengaruhi. Jadi misalnya gimana atasan-atasan kita, mungkin di sini kabak-kabak ulun ya, yang membawa ruhnya. Ayo, ini kita punya target ini gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa langkah yang kamu harus kerjakan supaya target ini dicapai gitu. Nah, jadi sampai di target itu setiap langkah dievaluasi. Tapi bagusnya memang alhamdulillah atasan-atasan itu ketika kita misalnya mentok, kita udah lapor, Bu, Pak, ini kita udah sampai sini nih, udah mentok. Nanti ketika ke LKPP mereka yang turun gunung Pak. Jadi mereka nggak nyorong kita yang anak bawang nih naik ke atas tuh nggak gitu. Dan saya juga belajar tuh dari kabak itu memang menjaga hubungan relasi itu perlu banget. Tidak hanya antar kita setara gitu ya, tapi kita dengan eselon 2, terus misalnya dengan kawan-kawan di pusat, itu kenapa jadi banyak goal kalau menurut saya itu karena kita komunikasinya bagus gitu. Jadi ketika Tanah Laut tuh minta
Bu, minta tolong, minta izin, ini periksakan, mereka tuh langsung ngerjakan Pak. Itu pengalaman saya. Sama kabak dulu misalnya. Ketika misalnya saya lapor, Bu, saya udah nggak bisa ini, Ibu bisa nggak tolong? Langsung beliau ke atas LKPP-nya gitu. Dan itu pun juga dilakukan di yang bawah. Misalnya yang tadi saya bilang sirup, pencapaian 100% sirup, mengumumkan RUP itu kami bagian PBI itu tidak akan berhasil jika tidak ditolongin setiap orang yang ada di SKPD semuanya. 40 SKPD itu kan satu perwakilan. Sampai sukses itu tidak bisa membutuhkan waktu 1 tahun, kita 3 tahun ngebilangin kalian tuh penting gitu, kalian tuh penting, kalian tuh berharga, kalian tuh bantuin banget ke kita untuk mewujudkan RUP 100%. Kalau RUP ini bagus gitu ya, nilai RB kabupaten bagus, kalau ini bagus, TKP bagus. Jadi alhamdulillah tuh kita kalau ke bawah tuh care banget, bahkan sampai kita nyusin, ayo dong nanti adakan honor buat teman-teman yang input RUP gimana ya gitu, karena kan kebanyakan itu adalah anak-anak PTT, kadang mereka tidak memiliki honor gitu. Nah itu sampai dipikirin gitu. Nah itu sharing ulun sih Pak. Jadi ibaratnya kalau ruh kita untuk indikator kinerja lebih baik itu sebenarnya prosesnya tuh ada. Kalau ulun pribadi, ulun merasakan itu ada gitu. Kalau di ulun merasakan itu ada, jauh beda sama yang dulu gitu. Jadi targetnya jelas, kita tahu ini mau nyampe apa. Kira-kira itu sih Pak sharing. Mohon maaf jadi kebanyakan ngomong. Ya, makasih Bu. Pak Edi mungkin ada, Pak, nambahkan. Cukup Pak, kayaknya itu aja dulu Pak. Stres nggak silakan Pak Pak. ngejar target itu Pak Edi, saya nanya sekarang. Stres nggak? Punya tekanan nggak? Ya pasti ada lah Pak tekanan Pak. Nggak mungkin nggak ada Pak. Cuman kan ya karena gini Pak, kalau kita kalau Ibu ini kan, kalau saya kan di Pokjanya Pak, saya Pokja pemilihan. Bahkan kerjaan kami pun kan jadwalnya kan sudah ada Pak, by system kita bekerja. Ya. Kita nggak kayak gimana lah, kayak contoh misalnya kita tender itu kan jadwal by system sudah dibuat sampai tender itu berakhir, dan itu harus nggak tahu kita nggak, kalau di kita hari libur tuh nggak ada Pak. Tapi kita bisa bekerja dimanapun karena kita bekerja kan by system Pak. Ya. Pokoknya ada internet, ada HP, ada laptop, semua bisa dikerjain. Nah, libur. ya yang namanya target Pak, kita kayak kerja di proyek jadinya Pak. Iya. Kalau satu kerjaan si tender sih nggak apa-apa, kalau misalnya tendernya sampai 10-20 dan waktu bersamaan ya bisa aja 24 jam kita nggak tidur Pak. Kalau lagi evaluasi kayak gitu ya, kalau stres pasti stres lah. Cuman karena sudah dimaui ya mau nggak mau Pak gitu. Iya. Oke, makasih Pak, itu aja Pak. Oke, makasih Pak Edi. Ya, jadi lingkungan pemerintahan tidak terhindarkan ya, dan memang itu sudah, kalau pemerintahan daerah yang baik ya, itu sadar betul akan berapa fungsinya itu. Jadi menekankan pencapaian indikator kinerja tertentu yang tadi berujung pada kinerja yang lebih baik ya. Dan orientasi hasil itu sudah amat jauh ditekankan sekarang ya kan. Jadi zaman dulu mungkin orang tidak punya patokan yang jelas ya, atau mungkin memang ada patokan cuman tidak terlalu ditekankan dan tidak setetayuhnya bahasa Banjar ya, seadanya dijalankan ya, tidak dengan sengaja di push gitu loh, bahwa ini perlu seperti ini terlebih dahulu untuk mencapai ini kan. Itu penting karena kalau kita manage dengan lebih baik atau seperti itu. Dan mengendalikan akan mudah kalau kita punya indikator terlebih dahulu. Kadang-kadang orang berpikir, udah indikatornya nggak apa-apa, nggak sempurna, yang penting orang sudah bergerak. Nanti begitu kita evaluasi nggak cocok, nanti kita bisa perbaiki kemudian. Itu kan proses belajar, kan? Ya itu bisa dimaklumi ya. Mungkin awal-awal kita menetapkan indikator atau ukuran itu mungkin tidak sempurna. Ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ, terus-menerus kita perbaiki. Apakah ini sudah tepat ya, atau kita ganti dengan cara lain? Ya kan, yang pada intinya adalah mendorong perilaku karyawan dan upaya yang lebih keras lagi untuk dicapai oleh bagian dari organisasi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Menarik ini
akan jadi tantangan Anda sekalian di manapun Anda kerja, ya kan. Mungkin ada organisasi tertentu yang tidak punya patokan sama sekali. Ini berbahaya, ya kan, berbahaya dalam artian kita tidak punya arah. Kadang-kadang petunjuk yang keliru sekalipun penting daripada nggak punya sama sekali, ya kan. Kompas yang rusak sekalipun nggak apa-apa, ya kan. Yang penting kita ada patokan daripada kita cuman meraba-raba nggak jelas, ya kan, lebih parah lagi, ya. Kadang-kadang BSC tadi kan, balance scorecard dan apapun bentuknya itu dirancang dengan tidak sempurna nggak apa-apa, tapi syaratnya dalam perjalanannya diperbaiki, ya, dijadikan bahan evaluasi, disempurnakan, ya. Atau kalau di banyak organisasi ada proses akreditasi, itu salah satu cara sebenarnya proses akreditasi itu, ya. Menilai kembali oleh pihak luar, ya kan, apakah kita sudah mencapai standar tertentu atau tidak. Kami barusan diakreditasi, ya kan. Jurusan S1 manajemen baru hari Senin Selasa kemarin dilakukan asesmen lapangan. Nanti S2 ada bulan Juli mungkin, ya, gilirannya nanti. Ya asesor zaman sekarang juga paham, ya. Bapak Ibu, kami bukan jadi penghakim katanya, bukan menghakimi proses di sini, ya, kami justru diminta untuk memantau, ya. Ya rekomendasi akan kami berikan, ya, kira-kira di mana kelemahannya, ya. Ya banyak hal lah yang mungkin indikator kita belum sempurna selama ini, atau fokus kita tidak ke situ, ya. Salah satu saya ingat saran dari asesor tersebut adalah Bapak Ibu harus perhatikan indikator kinerjanya. Berangkatlah dari sini, paling tidak kita memulainya, katanya. Perbaiki dulu indikator-indikator ini, ya, nanti akan bermuara pada lebih baik. Bukan meraba asal jalan begitu saja, running begitu saja, tapi gunakanlah indikator ini dengan acuan yang baik. Ya bagus sih. Intinya itu bahwa kita kembali lagi, apakah kita punya indikator yang tepat untuk memantau sejauh ini sudah seberapa baik pencapaian kita, ya. Dan dari situ memang ketahuan bahwa mungkin strategi kita agak keliru. Fokus kita mungkin tidak ke situ, ya. Kadang-kadang dengan berbagai macam masalah, ya kan, kita fokus arah kita hanya ke dua titik yang sebenarnya itu bukan di situ tempatnya. Kita fokus ke situ saja, mungkin kita ke hulu lagi cari sebabnya kenapa. Nah itu juga bagus kita mengarahkan seperti itu. Lembaga pemerintah kan banyak melakukan akreditasi, misalnya rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya, itu bisa jadi alat untuk pembelajaran. Tapi kadang-kadang ya habis selesai ya sudah, nggak jadikan bahan evaluasi, jangan. Itu harus kita jadikan evaluasi apa kira-kira yang kurang kita perbaiki, ya. Kedepannya kita harus seperti apa, bagaimana memperbaiki bisnis proses kita, cara kita, kemudian dokumentasi, kemudian strategi kita apakah sudah tepat atau tidak, gunanya ke situ. Apakah mungkin kita keliru dalam menetapkan sasaran, bisa jadi, ya. Sasaran mungkin kurang tepat selama ini dan sebagainya, bisa kita tinjauan. Oke, itu ya kira-kira, mudah-mudahan bisa Anda tangkap, ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tugas yang Anda kerjakan ke depan? Ya, kalau tidak ada saya jelaskan, ya. Itu kalau Anda nanti masuk ya ke GC-nya, ini baru GC-nya nih orangnya. Ya, di tugas itu ada tugas diskusi kelas, ya. Ada 3 kasus, ya. Nanti tolong Anda pelajari kasus itu di buku teks, ya, bahasa Inggris memang, ya. Ada halaman berapa, misalnya kasus 1 Harwood Medical Instrument PLC, ini ada, Anda baca kasusnya di situ, ini ada pertanyaannya, ya. Apa maksud dari itu, kemudian berikanlah evaluasi atas itu, tolong dikerjakan, ya. Ini kasus 1. Kemudian kasus 2 King Engineering Group, ya. Ini bagaimana kasus di sini, berikan evaluasi. Hampir semua 3 kasus ini meminta Anda memberikan evaluasi. Evaluasi tentang apakah sistem yang dijalankan sudah tepat, apa saran Anda untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga ini Johansson, ini pakai balance scorecard, ya. Dia membuat scorecard sistem yang baru. Apa strategi yang perusahaan gunakan dan apa key success factor yang harus diimplementasikan, dan strategi itu cermati 4
perspektif dalam squad itu apakah perlu dimasukkan, bagaimana mengukurnya. Nah, seperti itu coba Anda berikan evaluasi di situ ya. Nanti tolong dikerjakan ya. Minggu depan kita bahas ya. Minggu depan khusus kita membahas kasus ini ya. Nanti saya akan bagi siapa mengerjakan apa ya. Membahas apa ya. Dalam tim yang dalam mengerjakan satu kasus itu harus aktif, ada yang menjelaskan, yang lain menimpali, dan silahkan ya kita diskusi di situ. Karena kita ada 3 kasus, mungkin ya agak lebih panjang, ya mungkin sampai 2 jam bagaimana, siapkan aja untuk minggu depan ya. Tapi saya tidak minta kumpul minggu depan, setelah kita selesai diskusi, setelah Anda menangkap maksudnya seperti apa, baru Anda lakukan analisis, nanti dikumpul minggu depannya berikutnya lagi. Ini kasus di perusahaan swasta ya, enggak apa-apa. Yang bukan swasta bisa Anda belajar dari sini. Nanti minggu depannya lagi, setelah itu akan kita belajar dalam konteks di perusahaan atau organisasi yang non profit. Ya. Ada itu semua. Ya. Jadi tolong Anda pelajari. Setelah minggu depan saya akan memberikan quiz. Ya, quiz ini quiz pemahaman tadi saya bilang. Nanti setelah kita selesai diskusi minggu depan ada quiz. Minggu depannya lagi kita dikumpulkan. Nanti kita lanjut ke bahan berikutnya lagi. Itu ya untuk bahan kita minggu depan. Nanti rekaman akan saya upload ke GC juga ya, Anda bisa simak lagi rekaman di hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Atau sharing pengalaman? Bapak ulun betakun, minta izin. Untuk tugas itu kan per kelompok. Berarti apakah cukup kelompok tersebut yang mengumpulkan ataukah setiap orang harus mengumpulkan? Itu kelompok itu hanya saya bagi supaya konsen membahas itu ya. Berarti ya. Setiap orang tetap membahas yang di kasus yang dia dapat ya Pak? Iya, cuman mengumpulkannya ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya Pak? Iya. Oh, jadi membahasnya supaya saya bagi itu supaya membahasnya lebih fokus aja ya. Oh, iya. Ada berapa orang ini? Berarti itu yang bagian itu tuh cuma sekedar untuk pembahasan diskusi, tapi kita semua sebenarnya mengerjakan 3 kasus tersebut ya Pak? Ya betul. Ya. Terus untuk pengumpulan data, pengumpulan tugasnya diketik kan kemudian di PDF kan gitu? Diketik ya. Diketik nanti di PDF. Ya. Dan dikumpulnya setelah paparan diskusi. Ya. Nanti setelah diskusi. Jadi 2 minggu lagi dikumpulkan. Oh ya siap Pak. Berarti 2 minggu lagi dikumpulkan ya Pak. Ya, setelah kita diskusi minggu depan. Makasih jadi kita Pak. Minggu depan Anda catat hasil diskusinya seperti apa, rangkum dan sebagainya, itu yang akan jadi jawabannya. Karena kita belajar ini dari diskusi ya, dari ini ya, dari diskusi yang kita hasilkan ya. Jawaban saya belum tentu betul, tapi mungkin ada yang lain menyanggah dan sebagainya, silakan ya kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada ya, kita akhiri dulu untuk malam ini ya. Saya minta izin kalau minggu depan kita agak larut ya, nggak apa-apa ya, karena kalau 3 kasus mungkin estimasi saya sekitar 2 jam. Nah, jadi tolong disiapkan nantinya. Kopinya disiapkan, Pak. Ya. Oke, saya Eri ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat istirahat ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak.